Siapakah di antara kita yang tak mengenal Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu setia Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan sahabat dekat beliau. Anas adalah satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ia juga sahabat yang terakhir wafat di Basrah karena berumur lebih dari 100 tahun. Ia ibarat perguruan tinggi yang telah meluluskan banyak ulama-ulama besar dan ulama hebat dalam sejarah. Sebut saja Hasan Basri, Ibnu Sirin, Umar bin Abdul Aziz, dan lain-lain. Namun, kesolihan dan kecerdasan beliau tak luput dari adanya peran seorang ibu. Siapakah ibu beliau? Para sejarawan berbeda pendapat mengenai nama asli beliau. Apakah namanya Sahlah, Rumailah, Rumaisoh, Unaifah, ataukah Mulaikah? Akan tetapi, yang jelas julukannya ialah Rumaisoh atau Rumaiso. Ia termasuk salah satu wanita penghuni jannah, sebagaimana dalam sabdanya dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika aku masuk jannah, tiba-tiba aku melihat di sana ada Rumaiso, istri Abu Talhah." Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain, Anas meriwayatkan ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam masuk jannah, beliau mendengar suara terompah seseorang. "Suara siapa ini?" tanya beliau. Kata para malaikat, "Itu adalah suara Rumaiso binti Milhan, ibunda Anas bin Malik." Hadis riwayat Muslim. Ummu Sulaim termasuk wanita yang cemerlang. Selain cerdas, ia juga penyabar dan pemberani. Ketiga sifat inilah yang menurunkan kepada Anas dan mewarnai perangainya. Ya, kecerdasan biasanya melahirkan kecerdasan, kesabaran melahirkan kesabaran, dan keberanian melahirkan keberanian. Kecerdasan beliau. Sebelum menikah dengan Abu Talhah, suami Ummu Sulaim adalah Malik bin Nadhr, ayah Anas. Ketika dakwah Islam terdengar oleh Ummu Sulaim, segeralah ia dan kaumnya menyatakan keislamannya. Ummu Sulaim kemudian menawarkan Islam kepada Malik bin Nadhr. Namun, di luar dugaan, Malik justru marah kepadanya dan meninggalkannya. Malik akhirnya pergi ke negeri Syam dan meninggal di sana. Setelah suami pertamanya mangkat, Ummu Sulaim menikah dengan Abu Talhah. Ketika Abu Talhah meminangnya, ia masih dalam keadaan musyrik. Maka Ummu Sulaim menolak pinangan tersebut sampai Abu Talhah menyatakan keislamannya. Sungguh cerdasnya Ummu Sulaim. Kemudian Anas mengisahkan cerita ini dari ibunya. Kata Ummu Sulaim, "Sungguh tidak pantas seorang musyrik menikahiku. Tidakkah engkau tahu, wahai Abu Talhah, bahwa berhala-berhala sesembahanmu itu dipahat oleh budak dari suku ini dan itu. Jika kau sulut dengan api, ia akan terbakar." Kemudian Abu Talhah berpaling ke rumahnya. Akan tetapi, kata-kata Ummu Sulaim tadi amat membekas di hatinya. Tak lama kemudian, Abu Talhah menyatakan keislamannya. "Aku telah menerima agama yang kau tawarkan." Maka berlangsunglah pernikahan mereka berdua. Kemudian Anas menyatakan lagi, dan Ummu Sulaim tak meminta mahar apapun selain keislaman Abu Talhah. Ketabahan Ummu Sulaim dan kematangan berfikirnya. Dari pernikahannya dengan Ummu Sulaim tadi, Abu Talhah dikaruniai 2 orang anak. Ada satu di antaranya amat ia kagumi, namanya Abu Umair. Namun sayang, Abu Umair tak berumur panjang. Ia dipanggil oleh Allah ketika masih kanak-kanak. Anas bercerita, suatu ketika Abu Umair sakit parah. Tatkala azan Isya berkumandang, seperti biasanya, Abu Talhah berangkat ke masjid. Dalam perjalanan ke masjid tadi, Abu Umair dipanggil oleh Allah. Dengan cepat Ummu Sulaim mendandani jenazah anaknya, kemudian membaringkannya di tempat tidur. Ia berpesan kepada Anas agar tak memberitahu Abu Talhah tentang kematian anak kesayangannya itu. Kemudian, ia pun menyiapkan hidangan makan malam untuk suaminya. Sepulang dari masjid, seperti biasa Abu Talhah menyantap makan malamnya, kemudian menggauli istrinya. Di akhir malam, Ummu Sulaim berkata kepada suaminya, "Bagaimana menurutmu keluarga si Fulan? Mereka meminjam sesuatu dari orang lain, tapi ketika diminta mereka tidak mau mengembalikannya. Mereka merasa keberatan atas penarikan pinjaman itu." Kemudian Abu Talhah berkata, "Mereka telah berlaku tidak adil." Ummu Sulaim dengan lirih berkata,
Ketahuilah, sesungguhnya putramu adalah pinjaman dari Allah, dan kini Allah telah mengambilnya kembali. Abu Thalhah dengan sontak menjawab, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala puji bagimu ya Allah. Keberanian Ummu Sulaim. Sosok wanita seperti Ummu Sulaim sulit dicari tandingannya, karena selain cerdas dan penyabar, ia juga seorang pemberani. Anas menceritakan bahwa suatu ketika Abu Thalhah berpapasan dengan Ummu Sulaim ketika perang Hunain. Ia melihat bahwa di tangannya ada sebilah pisau. Maka Abu Thalhah segera melapor kepada baginda Nabi SAW. Wahai Rasulullah, lihatlah, Ummu Sulaim keluar rumah sambil membawa pisau segala. Kemudian Ummu Sulaim menjawab, Wahai Rasulullah, pisau ini sengaja kusiapkan untuk merobek perut orang musyrik yang berani mendekatiku. Menurut Az-Zahabi, Ummu Sulaim juga ikut terjun dalam perang Uhud bersama Rasulullah SAW. Ketika itu ia juga kedapatan membawa sebilah pisau. Kecintaan Ummu Sulaim terhadap Rasulullah. Kita ketahui bahwa Ummu Sulaim telah menghadiahkan putranya yang bernama Anas kepada Rasulullah SAW. Padahal ia baru berumur 8 tahun atau 10 tahun. Ini jelas didorong kecintaannya yang besar kepada Rasulullah SAW. Di lain kesempatan, pernah suatu ketika Rasulullah SAW tidur siang di rumah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim adalah wanita yang bersahaja, maka ia hanya punya tikar kulit sebagai alas tidurnya. Karena hawa panas, Rasulullah SAW berkeringat hingga membasahi tikar itu. Lalu beliau bangun. Melihat tikar yang penuh keringat tadi, segera Ummu Sulaim mengambil sebuah botol, lalu dengan susah payah ia memeras tikarnya dan menampung keringat nabawi itu ke dalam botol tersebut. Melihat tikar yang penuh keringat tadi, segera Ummu Sulaim mengambil sebuah botol. Dengan susah payah ia memeras tikarnya dan menampung keringat nabawi itu ke dalam botol tersebut. Melihat ulahnya itu, Rasulullah SAW bertanya keheranan, Apakah yang sedang kau lakukan? Ummu Sulaim menjawab, Aku sedang mengambil berkah yang keluar dari tubuhmu.